Meskipun Long Hao Chen masih muda, Long Xingyu dan Ye Hua telah mengajarinya pengetahuan luas mereka dan pelajaran yang mereka pelajari di medan perang. Tetap tenang adalah kuncinya, dan mempertahankan diri lebih penting daripada mengalahkan musuh. Lin Jialu tidak bisa membantu tetapi melihat sekali lagi pada mayat musuh yang tak terlihat. Klan Daik diklasifikasikan sebagai klan peringkat menengah dari ras iblis, mahir dalam memanfaatkan keterampilan tembus pandang, kecepatan, dan kekuatan serangan mereka. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia kecuali mereka memiliki wajah yang panjang dan sempit, kulit berwarna abu-abu, dan lengan yang lebih panjang dari manusia. Kekuatan serangan mereka juga cukup mematikan, terutama ketika mereka mendekat dalam keadaan tidak terlihat, mencegah lawan mereka memperhatikan dan memblokir serangan mereka. Mereka adalah musuh para penyihir. Yang terpenting, saat mereka tidak terlihat, satu-satunya cara untuk mengungkapkannya adalah dengan memukul mereka dengan kemampuan dengan atribut suci atau mata kebenaran dari seorang pendeta. Dalam setiap perang, memanfaatkan ketidaktampakan mereka, sejumlah besar anggota klan Daik akan menargetkan penyihir partai. Musuh tak terlihat yang paling umum dari klan Daik memiliki kekuatan yang setara dengan prajurit manusia langkah keempat, dan itu hanya yang terlemah dari mereka. Sebagai anggota peringkat menengah dari ras iblis, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui kultivasi, yang tidak dapat dilakukan oleh klan Luke. Ayo berangkat. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, dan pertahankan formasi asli kita, bagaimanapun aku akan berada di belakang. Kakak, jangan panggil Rose. Stealth kami adalah keuntungan kami sekarang. Jika musuh mengirim pasukan untuk mengejar dan menyerang kami akan memiliki banyak pilihan. Baiklah. Li Xin mencengkeram kedua pedangnya dan setelah dengan cepat menyapu matanya ke arah Lin Jialu, dia mulai maju dengan langkah cepat. Lin Jialu menarik napas dalam-dalam dan merasakan atmosfer sedingin es. Memantapkan pikirannya, dia menggunakan metode mengambang pada dirinya sendiri untuk mengejar ketertinggalan Li Xin. Chen bersaudara dan Long Hao Chen juga mulai bergerak, mempertahankan formasi asli mereka dan maju menuju Temple Alliance dengan kecepatan tinggi. Sambil berjalan, Long Hao Chen berpikir tentang serangan sebelumnya. Dia telah menemukan bahwa dua musuh pertama yang menyerang mereka karena alasan sederhana yaitu persepsinya lebih tajam karena kekuatan mentalnya yang tidak biasa. Ketika dia kembali dari Gunung Suci Ksatria setelah mencampur darahnya dengan darah Hauyu, dia menemukan bahwa di atas fakta energi spiritual eksternalnya terus menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, persepsinya juga menjadi lebih tajam daripada di masa lalu. Para anggota klan Daik yang tak terlihat juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan bau dan nafas mereka. Klan Daik hanya ditemukan oleh Long Hao Chen ketika sangat dekat, yang membuktikan bahwa persepsinya hebat. Selama pertarungan sebelumnya, Long Hao Chen juga bisa menentukan bahwa kekuatan klan Daik yang tak terlihat sudah di langkah kelima. Lebih penting lagi, selama pertarungan sebelumnya, Long Hao Chen telah menggunakan kemampuan kompor spiritualnya untuk pertama kalinya. Sepersekian detik setelah dia menemukan anggota klan Daik, dia telah menggunakan Divine Light Mantle. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu musuh macam apa itu, tapi dia yakin bahwa kekuatan pertahanan dari Divine Light Mantle tidak akan bisa menangkis musuh. Jadi, pada saat yang sama dia meluncurkan mantel cahaya ilahi, dia menstimulasi kompor spiritual suci untuk pertama kalinya, memancarkan cahaya putih dari dadanya. Dalam sekejap kompor spiritual menargetkan lawan, Long Hao Chen jelas bisa merasakan bahwa roh pihak lain terkunci padanya. Kompor spiritual tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, tetapi anggota klan Daik tidak memiliki pilihan lain selain menargetkannya, serangan habis-habisannya bergeser ke arah Long Hao Chen sebagai gantinya. Kemampuan menarik dari kompor sen spiritualnya inilah yang memungkinkannya untuk menyelamatkan nyawa Lin Jialu. Jika tidak, mengingat tingkat kultivasi Long Hao Chen saat ini, dia pada dasarnya tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Di bawah bimbingan Ye Hua selama setengah tahun ini, Long Hao Chen belajar bagaimana menggunakan kompor spiritual suci. Ye Hua menjelaskan kepadanya misteri dan berbagai macam cara untuk menggunakannya. Kisaran di mana Long Hao Chen saat ini dapat menggunakan kompor sen spiritual kira-kira 200 meter. Jika jarak dari musuh melebihi jarak ini, kompor sen spiritual tidak akan berpengaruh. Lin Jialu meluncurkan Eagle's Eyes lainnya ke udara. Meskipun tidak dapat mendeteksi musuh seperti klan Luke atau klan Daik, ancaman dari klan Luke tidak terlalu tinggi dan klan Daik dianggap sebagai keberadaan yang tidak biasa di bagian wilayah ras iblis ini, yang kedua tidak mungkin muncul. Terlepas dari dua klan ini, mayoritas klan iblis akan terlihat oleh mata elang. Musuh. Lin Jialu berkata dengan suara rendah. Semua orang berhenti bergerak dan Li Xin bertanya, berapa banyak? 1. Lin Xin mengalihkan pandangannya, untuk apa kita berteriak jika ada 1?
Lin Jialu tidak bertengkar dengannya kali ini dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah anggota klan Zelin berwarna hijau tua, iblis berbilah ganda. Dia cepat, dan sepertinya dia mengejar kita. Dia menuju ke arah kita." Mendengar kata-katanya, termasuk Long Hao Chen, kulit semua orang berubah dan mereka tersentak kaget. Klan Zelin adalah klan besar dalam ras iblis. Mereka adalah yang paling banyak dalam hal kuantitas, dan menurut investigasi yang dilakukan oleh Temple Alliance, total populasi klan Zelin setidaknya 3 juta. Sekitar 100.000 iblis berbilah ganda dari klan Zelin akan binasa di medan perang setiap tahun. Iblis berbilah ganda klan Zelin adalah iblis yang paling sering terlihat. Itu bukanlah mutasi manusia, tapi mutasi dari sejenis binatang ajaib di antara yang bermutasi pada saat 72 dewa iblis turun. Awalnya, kekuatan bertarung mereka hanya setara dengan prajurit langkah kedua dan termasuk di antara jenis iblis yang kurang banyak. Namun, dengan kemampuan reproduksi mereka yang menakjubkan, populasi mereka terus meningkat, secara bertahap menjadi klan iblis terpadat beberapa ribu tahun kemudian. Jika itu hanya demon berbilah ganda normal, kelompok Long Hao Chen dapat mengatasi lusinan musuh level mereka tanpa masalah. Namun, masalahnya terletak pada fakta Lin Jialu mengatakan itu berwarna hijau tua. Iblis berbilah ganda normal dari klan Zelin berwarna hitam, seluruh tubuh mereka ditutupi oleh karapas, dan menggambarkan mereka dari standar manusia, dapat dikatakan bahwa mereka hanya memiliki energi spiritual eksternal dan tidak ada energi spiritual internal, spesies iblis yang mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk pertempuran jarak dekat. Namun, ketika iblis berbilah ganda berwarna hitam dari klan Zelin berubah menjadi hijau tua, itu berarti mereka mengalami evolusi. Dalam hal ini, mereka menjadi setara dengan raja dalam klan Zelin. Di antara 10.000 iblis berbilah ganda, hanya akan ada satu iblis berbilah ganda hijau tua. Kekuatan raja klan Zelin adalah pembangkit tenaga listrik langkah kelima yang asli. Mereka adalah lawan yang sangat tangguh, petarung langkah kelima lainnya umumnya tidak cocok melawan mereka. Anggota klan Tanggul yang kuat yang menyerang mereka sebelumnya hampir mencapai langkah kelima, tetapi dia sebenarnya bukan iblis langkah kelima yang sebenarnya. Bagi manusia dan juga iblis, langkah kelima adalah garis batas. Perbedaan iblis langkah keempat dan kelima setara dengan perbedaan antara Ksatria Agung dan Ksatria Bumi. Di antara Ksatria Agung peringkat 9 dan Ksatria Bumi peringkat pertama, ada celah yang tidak bisa diatasi. Tanpa ragu, iblis berbilah ganda hijau tua yang tiba-tiba muncul ini cukup kuat untuk sepenuhnya memusnahkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mata Lin Jialu tertuju pada Long Hao Chen. Long Hao Chen ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kembali, apakah kamu menemukan iblis lain? Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak menemukan yang lain dari mereka, yang ini sendirian. Bahkan jika iblis mengetahui lokasi kita, mereka tidak akan mengirim pasukan utama mereka untuk mengatasi kita, bagaimanapun juga, mengirim satu iblis berbilah ganda hijau tua, dengan statusnya sebagai pengawal dewa iblis, anggota klan Daik yang tidak terlihat dan 20 tentara yang menyelinap. Dari Luklan sudah memikirkan kita. Dari perkiraan saya, setidaknya untuk saat ini, tidak ada iblis lain yang akan datang untuk membantu yang satu ini. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan tatapan tegas, untuk bersembunyi hanyalah tindakan sementara. Kecepatan demon berbilah ganda hijau tua ini bukanlah sesuatu yang dapat kita bandingkan, cepat atau lambat ia akan menyusul kita. Setiap orang harus dengan tenang memulihkan energi spiritual mereka, dan kakak, memanggil Rose. Kami akan melawannya sampai mati. Jika kita melewati rintangan ini, kita akan memiliki kesempatan untuk mundur ke aliansi. Baik. Li Xin jelas adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Segera memanggil Rose, dia berbalik dan naik ke punggung Rose Unicorn, menunjukkan penampilan yang perkasa. Rose sudah menjadi binatang ajaib langkah kelima, hanya sedikit jauh dari langkah keenam. Sebenarnya, pada tahap ini, binatang ajaib sekuat manusia selangkah di bawah mereka. Jadi dalam bentuk aslinya, Rose setara dengan level puncak Grand Knight dalam hal level kultivasi dan jauh lebih kuat daripada yang lain yang hadir. Selama mereka mendapat bantuannya, peluang mereka dalam berurusan dengan iblis berbilah ganda hijau tua ini memang sedikit lebih baik. Lin Jialu telah menjadi lebih tenang, dan dia terus menggunakan metode mata elang untuk mengamati. Paling lama dalam 3 menit, itu akan terlihat. Long Hao Chen membuat keputusan cepat, kami akan segera menghadapi lawan. Saya tidak ingin menyembunyikan fakta ini, tetapi apa yang sebelumnya saya gunakan untuk menarik iblis tak terlihat klan Daik adalah kemampuan dari kompor spiritual saya, kompor Sen spiritual. Setelah aku memblokir iblis berbilah ganda hijau tua ini, tapi sebelum aku terbunuh olehnya, gunakan serangan terkuatmu dan lakukan semua melawannya.
Aku juga tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, jadi kamu harus melepaskan serangan terkuatmu secepat mungkin untuk menyingkirkan musuh ini. Kelompok 5 mereka hanya mencakup 3 panggilan, seorang kesatria, seorang pejuang, dan seorang penyihir. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama. Itu sebabnya, saat menghadapi iblis yang tak terlihat, mereka sangat tidak terkoordinasi. Akibatnya, Long Hao Chen harus membuat mereka berfungsi secara kohesif. Mendengar 3 kata, kompor spiritual suci, yang lain tidak bisa membantu tetapi menunjukkan mata terpesona, terutama Lin Jialu. Menjadi putri dari pemimpin urusan pemerintahan di kota Haoyu, dia jauh lebih berpengetahuan tentang kompor spiritual daripada dua saudara Chen. Dia segera mengerti bahwa kompor sen spiritual adalah yang menyelamatkan hidupnya. Li Xin, benar-benar terkejut, menatap lurus ke arah Long Hao Chen. Hao Chen, kamu anak nakal bau, mengapa kamu menyembunyikan ini dari kakakmu? Long Hao Chen menunjukkan ekspresi meminta maaf, maaf, kakak, guru tidak mengizinkan saya untuk mengungkapkannya, jadi saya. Li Xin tersenyum, tidak apa-apa, sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Mari kita singkirkan iblis berbilah ganda hijau tua ini, lalu aku akan melunasi tagihannya denganmu. Chen Si dan Chen Chen saling pandang, ekspresi mereka agak kaku. Grand Knight berusia 14 tahun yang juga memiliki kompor spiritual, sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Chen Si berkata, Hao Chen, saya akan memberikan bantuan untuk membantu Anda mempertahankannya. Jika Anda melakukan ini sendirian, saya takut. Long Hao Chen mengangguk dan berkata kepadanya, Kakak Chen, nanti, aku akan membutuhkanmu untuk datang dari samping untuk memblokir dan meluangkan waktu untukku. Saya akan menggunakan obstruksi ilahi untuk melakukan pertahanan, tetapi setiap kali saya memblokir, saya akan membutuhkan waktu untuk memusatkan energi spiritual saya sebelum saya dapat menggunakan obstruksi ilahi. Sekali lagi, jadi saya ingin Anda bertahan dan melawan selama saat-saat singkat ini. Jika kita terkoordinasi dengan baik, demon berbilah ganda hijau tua ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melewati pertahanan saya sebelum energi spiritual saya habis seluruhnya. Chen Si menelan ludah, tadi, apakah obstruksi ilahi yang memungkinkanmu untuk memblokir serangan habis-habisan musuh tak terlihat dari klan Daik? Pada saat itu, saya tidak berani memastikannya, tapi apakah memang begitu? Long Hao Chen dengan lembut tertawa, mengedipkan mata di hadapannya, tolong rahasiakan itu untukku, kakak-kakak Chen. Chen Si memberikan pandangan pengertian. Dari sudut pandangnya, Long Hao Chen telah menjadi setinggi 2 meter. Bahkan jika mereka tidak bekerja sama di masa lalu, semua orang di sini adalah sosok terkenal di antara pemuda kota Haoyu. Dengan Long Hao Chen sebagai inti mereka, akan menjadi lebih mudah untuk mengordinasikan diri mereka sendiri. Dengan Lin Jialu mundur ke belakang dan Li Xin serta Chen Chen di kedua sisi, kelima orang itu dengan tenang menunggu bersama. Bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk menantang iblis berbilah ganda hijau tua justru karena Long Hao Chen memiliki kompor sen spiritual. Jika tidak, hanya Long Hao Chen dengan obstruksi ilahi yang akan mampu melawan ketika lawan langkah kelima yang kuat ini memiliki kesempatan untuk menyerang. Terlepas dari kenyataan itu adalah pertama kalinya dia mengandalkan kompor spiritual sen dalam pertempuran, Long Hao Chen sudah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alat yang mengesankan ini. Kekuatan pertahanan kompor spiritual memiliki kegunaan yang sangat besar dalam pertempuran kolaboratif. Melihat light blade di tangannya, jauh di dalam, Long Hao Chen menjadi suram. Ayahnya benar, selama pertempuran nyata seseorang dapat meningkatkan dirinya paling cepat. Dalam hal kekokohan, tubuh Long Hao Chen tidak bisa dibandingkan dengan Chen Si dan Chen Chen. Namun, meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia saat ini menjadi landasan tim 5 orang ini. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di langkah kelima, dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika hanya ada dia yang hadir di antara 5 pemuda, dia masih akan mencoba menghadapi dan mengatasi pembangkit tenaga listrik langkah kelima ini dengan segala cara. Pada saat ini, matahari sudah terbit dari timur, bersinar terang ke bumi dan di cakrawala, dengan sinar matahari yang bersinar menerangi segalanya. Siluet siluman berbilah ganda hijau tua secara bertahap muncul di bidang penglihatan kelima orang ini. Pada saat ini, Long Hao Chen perlahan menutup matanya, menyesuaikan energi spiritual internal yang berputar di dadanya. Kompor sen spiritual. Itu tidak hanya menarik musuh masuk, tetapi juga energi spiritual internal saya. Dalam pertarungan terakhir, ketika saya menggunakan kompor spiritual, pemulihan energi spiritual internal saya setidaknya 20% lebih lambat dari biasanya. Long Hao Chen secara bertahap menjadi semakin tertarik pada harta karun misterius ini. Iblis berwarna hijau tua itu terus bergerak menuju kelompok itu. Li Xin, Lin Jialu, Chen Si, dan Chen Chen semua mengambil tindakan yang sama tanpa diskusi sebelumnya, mereka mencengkeram senjata mereka dengan kuat di tangan mereka.
Ini bukan latihan bersahabat, mereka menghadapi musuh yang kuat dengan tingkat kultivasi langkah kelima secara nyata. Kekalahan tidak akan diterima, karena itu berarti kematian mereka. Akhirnya, mereka bisa melihat penampakan sosok berwarna hijau tua dengan jelas. Iblis berbilah ganda hijau tua tampak setinggi 2 meter, tetapi sebenarnya tingginya sekitar 3 meter. Anggota tubuhnya yang tebal menginjak tanah, dan itu meluncur, menutupi 15 meter dalam sekejap. Di punggungnya, cangkang bersayap sempit bisa dilihat. Cangkang bersayap ini bukan untuk tujuan terbang tetapi memungkinkan tubuhnya yang agung untuk menjaga keseimbangannya saat berlari. Wajahnya yang ganas dan jahat menyerupai wajah kadal, tetapi jauh lebih lebar, memperlihatkan giginya yang tebal, dan yang paling mengesankan adalah sepasang kaki depan tumbuh di bahunya. Kaki depan ini memiliki panjang 1,5 meter dan sangat tebal, tetapi tidak seperti 4 anggota tubuh lainnya, mereka tidak menopang tubuh makhluk itu. Mereka dibesarkan di depan wajahnya, masing-masing adalah penyengat dengan 3 bilah tajam dan panjang, yang pertama, yang paling tajam dari ketiganya, bilah yang panjangnya setengah meter, yang kedua, sepertiga meter, yang ketiga, masih sedikit lebih pendek. Bersama-sama, kaki depan ini memiliki 6 bilah yang berkilauan dengan lampu hijau giok, yang pada dasarnya membentuk sekelompok bilah magis. Tapi bilah sihir biasa tidak akan terlalu panjang, juga tidak begitu tajam, mereka akan jauh lebih kecil dari tungkai depan Dark Green Dual-Bladed Demon. Ketika iblis berbilah ganda hijau tua ini berjarak 100 meter dari kelompok 5, Long Hao Chen membuka matanya lebar-lebar. Bulu matanya yang panjang sedikit melonjak, menunjukkan mata emasnya yang jernih. Sampai-sampai siluet iblis berbilah ganda hijau tua bisa terlihat tercermin di dalamnya. Semangat bertarung yang intens meledak di seluruh tubuhnya. Bersiaplah untuk bertarung. Bagi demon bilah ganda hijau tua ini, jarak 100 meter adalah sesuatu yang bisa dia tempuh dengan beberapa langkah. Manusia rendahan, kamu memiliki ketidaksopanan untuk membunuh tentara iblis saya. Pergi ke neraka. Demon bilah ganda hijau tua melontarkan kata-kata ini, suaranya sangat keras, dan bahkan sebelum dia selesai berbicara, tubuh besarnya sudah maju ke depan. Dengan kilau putih, kompor sen spiritual diaktifkan. Tedar Green Dual-Bladed Demon, terkunci di Long Hao Chen, langsung bergegas dan menutupi 20 meter. Tedar Green Dual-Bladed Demon sedikit tertunda, tetapi langsung dibebankan ke Long Hao Chen tanpa ragu-ragu sedikit pun. Cangkang hijau tua bersinar saat Dark Green Dual-Bladed Demon menyerang dengan kecepatan tinggi seperti sinar cahaya gelap, tiba di Long Hao Chen dan memotong ke arahnya menggunakan kaki depan yang sangat besar. Hong, hal pertama yang bertabrakan bukanlah tubuh Long Hao Chen, tapi mantra sihir yang diluncurkan oleh Lin Jialu. 4 tombak es panjang meluncur ke arah tubuh iblis berbilah ganda hijau tua ini. Anehnya, kelima orang itu secara bersamaan bisa melihat bahwa keempat tombak es ini langsung hancur berkeping-keping saat bertabrakan dengan cangkangnya. Akibatnya, kristal es yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara, berkibar seperti kelopak kecil. Hanya sedikit bekas putih yang tersisa di tubuhnya. Pertahanan yang kokoh. Seperti yang diharapkan dari tembakan besar dari salah satu klan iblis terbesar. Iblis berbilah ganda hijau tua tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, tetapi dengan itu menjadi langkah kelima, bagaimana mungkin itu tidak kuat? Dentang, menempel Radiant Shield di tangan Long Hao Chen dengan keras memancarkan cahaya keemasan dan obstruksi ilahi, dengan paksa memblokir pukulan dari demon bilah ganda hijau tua dengan suara logam. Warna emas yang kaya secara bersamaan dikirim dari tubuh Long Hao Chen, dan pada saat yang sama, murid Long Hao Chen tiba-tiba menyusut. Tubuh iblis berbilah ganda hijau tua memiliki kekuatan serangan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Meskipun energi spiritual internal Long Hao Chen telah mencapai level 1600, membuatnya menjadi Grand Knight peringkat ke-8, lawan ini benar-benar luar biasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan Ksatria Bumi dengan peringkat puncak tidak dapat mematahkan obstruksi ilahi-nya tanpa menggunakan keterampilan, karena bahkan jika lawannya adalah Ksatria Bumi peringkat 9, dia akan memiliki energi spiritual di bawah 4000, jika di atas 4000, dia akan menjadi Radiant Knight. Obstruksi ilahi bisa menghentikan apapun hingga kekuatan ofensif dengan tingkat spiritual 3 kali lebih tinggi. Jika bukan karena fakta ini, itu tidak akan disebut sebagai skill ksatria paling misterius. Sama seperti ini, pukulan keras dari iblis berbilah ganda hijau tua dihentikan dengan tampilan megah, obstruksi ilahi, Long Hao Chen. Dia berdiri teguh seperti sebelumnya, hanya mundur 2 langkah, dan pada saat yang sama, dia menemukan bahwa di depan Radiant Shield-nya, demon berbilah ganda hijau tua ini hanya menggunakan 1 pedang berat. Saat ini, perbedaan antara langkah keempat dan kelima terlihat jelas. Sebelumnya, ketika lawan tak terlihat dari klan Tanggul dihentikan oleh obstruksi ilahi, Long Hao Chen,
tubuhnya menunjukkan waktu penundaan, tetapi iblis berbilah ganda hijau tua ini tidak dihentikan sedikit pun, pedang berat lainnya langsung menyapu. Menghadapi serangan ini, Long Hao Chen sedikit linglung. Karena kesalahannya tidak mengantisipasi serangan dari iblis berbilah ganda hijau tua ini, Chen Xi langsung bergerak, tapi terlalu lambat. Setelah memblokir pukulan itu, tubuh Long Hao Chen masih sedikit gemetar. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang cahaya di tangannya, menarik dukungan dari cahaya kental yang dilepaskan oleh obstruksi ilahi, untuk membentuk pembalasan cerah, untuk menahan kekuatan pedang tajam di dekat lehernya. Ping detik berikutnya, tubuh Long Hao Chen dikirim terbang seperti peluru artileri. Dia dikirim terbang sejauh 10 meter, jatuh ke tanah. Dengan dampak tirani ini, dia merasa seolah-olah jaring antara ibu jari dan telunjuk tangan kanannya terbelah, pedang cahaya miliknya terlempar keluar. Long Hao Chen memuntahkan seteguk darah, dia sudah terluka. Obstruksi ilahi, tidak mutlak, Long Hao Chen tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari obstruksi ilahi pada level Radiant Knight. Karena dia belum pernah bertemu iblis sekuat iblis berbilah ganda hijau tua ini sebelumnya, dia tidak membayangkan bahwa kekuatan serangan lawan ini begitu menakutkan. Meskipun demikian, fakta bahwa Long Hao Chen menerima pukulan itu bukan tanpa manfaat sama sekali. Sesaat setelah Long Hao Chen dikirim terbang oleh iblis berbilah ganda hijau tua ini, perisai berat Chen Xi dengan tegas mengenai tubuhnya. Demon bilah ganda hijau tua didorong sedikit oleh pesta perisai ini. Sebaliknya, Chen Xi didorong mundur sejauh 7-8 langkah dan mengalami kesulitan untuk berdiri tegak. Serangan Li Xin dan Chen Chen tiba saat ini juga. Chen Chen telah jatuh ke langit, dua pedang menyilaukan yang berkobar-kobar, diisi dengan energi spiritual panas yang menyengat, melintas dan dengan ganas memotong tubuh iblis berbilah ganda hijau tua. Sebuah jumping chop, ditambah blazing chop, seorang warrior. Ini adalah combo yang tidak takut pada pertahanan apapun. Sebagai seorang berserker, kekuatannya meletus dengan liar. Dengan suara boom, demon bilah ganda hijau tua dipukul dan tubuhnya hampir segera jatuh, sepasang pedang yang menyala meninggalkan dua tanda hitam di tubuhnya. Pada saat ini, unicorn mawar turun seperti awan merah, cahaya api muncul di sekitar tubuhnya. Dia memusatkan energi spiritual di sekitarnya. Serangan banyak gambar, bakat bawaan dari Rose Unicorn. Demon bilah ganda hijau tua yang hampir kehilangan keseimbangannya secara paksa dikirim terbang oleh serangan ini. Sepasang kaki depannya yang kuat didorong ke tanah, memulihkan keseimbangannya dan seluruh tubuhnya sedikit meringkuk sebelum bangkit sekali lagi untuk membidik sasarannya, Long Hao Chen. Karena tarikan Saint Spiritual Stove, bahkan jika yang lain memiliki kekuatan serangan yang superior, lawan harus menyingkirkan Long Hao Chen terlebih dahulu sebelum mengalihkan serangannya. Ini adalah efek dari kompor spiritual. Dan pada saat ini, Long Hao Chen baru saja berdiri dari tanah. Kilatan putih lembut muncul di sekitar tubuh Long Hao Chen. Arus energi spiritual yang hangat melonjak ke tangannya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Di bawah pengaruh energi hangat yang mengalir ke dalam dirinya, bahkan organ dalamnya yang terluka pun terasa lebih baik. Curing Light, dilemparkan oleh salah satu kepala Hao Yu, Little Light. Sementara itu, 5 bola api diluncurkan secara berurutan menuju iblis berbilah ganda hijau tua. Meskipun suksesi cepat, bola api tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh atau melukai demon berbilah ganda hijau tua, ia bisa mendorong tubuhnya yang masih terbang di udara. Hao Yu sudah kembali ke sisi Long Hao Chen, berdiri di atas anggota tubuhnya yang kuat dan mengangkat sepasang kepalanya saat dia menatap demon bilah ganda hijau tua ini tanpa sedikit pun ketakutan. Sebuah biaya. Long Hao Chen tidak hanya berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, menunggu demon bilah ganda hijau tua. Dia langsung berlari ke samping, dia harus bertemu dengan rekan-rekannya jika dia ingin menghadapi musuh ini. Sambil berlari, dia dengan mudah mengambil pedang cahaya di jalan. Tubuh Dark Green Dual-Blooded Demon benar-benar tahan lama. Bahkan terus-menerus menyerangnya sepertinya tidak berpengaruh sedikit pun. Dengan 4 anggota tubuhnya di tanah, tubuhnya langsung melemparkan dirinya ke langit, menerkam ke arah Long Hao Chen. Wow, pada saat inilah sepasang kepala Hao Yu secara bersamaan berteriak pada demon berbilah ganda hijau tua. Benar-benar aneh. Ketika diserang dari semua sisi, musuh ini tidak terhenti sedikit pun, tetapi dengan satu raungan dari cahaya kecil dan api kecil, demon bilah ganda hijau tua terganggu, wajah dinginnya tiba-tiba menjadi agak bingung. Mengambil keuntungan dari selang waktu ini, Long Hao Chen bersatu kembali dengan rekan-rekannya dan melirik Chen Xi sebelum mereka berdiri sekali lagi, bahu-membahu. Setelah Lin Jialu meluncurkan tombak esnya, dia berdiri di sana, dan dengan kecepatan kilat mulai melantunkan mantra-mantra lain. Mantra ini tampak sangat panjang, dan dia mengangkat tongkat sihirnya tinggi ke langit, dengan cepat menghasilkan simbol biru misterius.
Elemen air di sekitar tubuhnya sedang diubah menjadi semakin murni. Lee Sin mengendarai Rose Unicorn dengan wajah yang tulus. Kedua tangannya tergantung di kedua sisi, memegang pedangnya saat itu mengasimilasi cahaya keemasan yang dikumpulkan dari aura menyala berwarna merah yang dipancarkan oleh unicorn mawar dengan kecepatan tinggi. Hao Yu dan dua wanita cantik setuju secara kebetulan dengan fakta bahwa itu tidak perlu untuk menghemat kekuasaan. Jika mereka tidak bisa menyebabkan cedera fatal pada iblis pisau ganda hijau tua, bahkan jika kompor spiritual suci Long Hao Chen dan obstruksi ilahi-nya cukup misterius, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri dari nasib mereka untuk dimusnahkan. Mereka semua sudah mengeluarkan kartu truf mereka, kemampuan terbaik mereka. Dibandingkan dengan mereka berdua, dua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen jelas kurang. Mereka tidak memiliki latar belakang seperti Lin Jialu dan Lee Sin dan sangat gugup. Kakak Chen, ayo lakukan yang sama seperti sebelumnya. Anda tidak perlu mempersiapkan terlalu banyak sebelumnya. Long Hao Chen berkata dengan suara tenang, menenangkan mereka berdua. Sebuah fight halo dirilis oleh tubuh Long Hao Chen, menyelimuti kelima pemuda ke dalamnya tanpa kecuali. The Dark Green Dual-Bladed Demon yang terputus sejenak melompat ke arah mereka sekali lagi, dua bilah, yang mengesankan memotong langsung ke arah Long Hao Chen. Kali ini, Long Hao Chen tidak berdiri di sana hanya dengan menggunakan obstruksi ilahi. Sebagai gantinya, menghadapi dua bilah ajaib iblis berbilah ganda hijau tua ini, dia mengambil langkah maju. Dengan cara yang mirip dengan sebelumnya, demon bilah ganda hijau tua melompat, memotong dengan bilah pertama. Langkah Long Hao Chen tiba-tiba dipercepat, mengelak di samping. Segera mengikuti, Radiant Shield di tangan kirinya bersandar, cahaya berwarna putih langsung muncul di Radiant Shield. Mengambil bentuk pola putih tebal yang muncul di permukaan, itu langsung bertabrakan dengan bilah pertama dari demon bilah ganda hijau tua. Holy Filter Shield, skill pelindung satria penjaga yang mengisi perisai dengan cahaya ilahi yang terbuat dari energi spiritual. Seperti itu, pedang pertama iblis berbilah ganda hijau tua secara tak terduga menangkis, menghantam tanah. Tubuh Long Hao Chen berkedip, langsung menjadi stabil dan sekali lagi mengaktifkan obstruksi ilahi yang kokoh dan pantang menyerah. Dengan suara tabrakan, pedang kedua mengenai Radiant Shield, cahaya keemasan tersebar di sekeliling, Long Hao Chen akhirnya berhasil menghentikan iblis berbilah ganda hijau tua. Biasanya, hanya perisai filter suci tidak akan bisa memblokir serangan dari pedang pertama setan berbilah ganda hijau tua. Namun, dengan menambahkan lebih lanjut teknik perisai, Leonid Shield Unlo Ading Power, yang telah diteruskan Yehua kepadanya, dia bisa memblokir lawan meskipun dengan kesulitan. Pedang cahaya terangkat. Itu berkilau dengan cahaya halo yang meluas dari tubuh Long Hao Chen. Imposing Ring, skill ksatria penjaga dengan efek meningkatkan keseluruhan kekuatan energi spiritual sebesar 10%. Menarik dukungan dari obstruksi ilahi dan pembalasan cerah, dan dengan memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya, dia dapat menghemat energi spiritual internalnya sambil meningkatkan efek dari keterampilannya. Empat lainnya dikelilingi sekali lagi oleh cincin suci. Kali ini, Chen Xi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia dengan tegas menyerang sisi Dark Green Dual-Bladed Demon dengan perisainya dan, dengan efek amplifikasi dari Holy Ring, dia melancarkan serangan habis-habisan, memukul mundur Dark Green Dual-Bladed Demon sejauh 1 meter. Chen Xi mendengus sambil jatuh ke belakang dan jatuh di pantatnya. Kilatan muncul di pedang panjang berwarna merah yang datang dari samping seperti sambaran petir. Aura merah menyala membuat bilah pedang menjadi merah. Dengan suara pedang itu memasuki celah kecil selebar 6 meter di dalam cangkang iblis berbilah ganda hijau tua, mengarah ke lehernya. Sebagai tanggapan, demon bilah ganda hijau tua berteriak kesakitan, dua bilah, dengan panik menyapu. Chen Chen mempercayakan semuanya dengan satu lemparan. Meluncurkan Sky Fire Thrust, serangan terkuatnya pada level kultivasi langkah keempat, dia akhirnya membelah celah kecil dalam pertahanan demon bilah ganda hijau tua. Dengan bantuan Chen Xi, Long Hao Chen bisa beristirahat sejenak sebelum memegang Radiant Shield-nya dengan kuat dan menggunakan Holy Filter Shield, sekali lagi. Bila pertama berhasil ditangkis oleh Holy Filter Shield, Long Hao Chen terus menerima pukulan itu. Dia ingin memberi kesempatan pada rekannya untuk menyerang. Setelah menahan pukulan ini, dia menjatuhkan Radiant Shield dan sekali lagi meludahkan seteguk darah. Pedang cahaya menggantikan perisai dan obstruksi ilahi digunakan sekali lagi. Dengan suara bang, cahaya keemasan tersebar saat dia berhasil melawan. Dari mulut dan hidung Long Hao Chen, lebih banyak darah mengalir. Sebuah pedang api yang memancarkan cahaya merah keemasan sepertinya membelah seluruh dunia saat itu dengan kejam mengenai tubuh rentan iblis berbilah ganda hijau tua, menghasilkan suara yang intens. Hau, demon bilah ganda hijau tua berteriak meskipun pedang api belum menembus ke dalam tubuhnya. Yang melancarkan serangan ini justru Lee Sin.
Serangan ini adalah salah satu yang menggabungkan cahaya dan api, skill Rose Unicorn dengan miliknya, Heavenly Dance of Light and Flame. Sebuah cahaya biru tua diam-diam muncul pada saat yang tepat ini, mengarah tepat di antara celah dua bilah dari iblis berbilah ganda hijau tua. Peuci. Cahaya biru menembus kepalanya dan keluar dari belakang. Lin Jialu terus memegang tongkat sihirnya, wajahnya menjadi pucat. Jarum es gelap, ini sepertinya telah menghabiskan semua energi spiritualnya. Long Hao Chen kemudian dengan heroik menggunakan pedang cahaya di tangannya, aura berwarna emas meletus di sekitar tubuhnya. Ini adalah skill Retribution Knight, Heavenly Battle Array. Serangan cahaya keemasan ditujukan pada celah antara dua bilah dari iblis berbilah ganda hijau tua. Setelah mengambil Radiant Shield, dia juga menggunakannya untuk menyerang di atas dadanya dan mendorongnya ke belakang. Sebuah cahaya penyembuhan berwarna putih sekali lagi menyinari tubuh Long Hao Chen. Hao Yu sudah muncul di samping Long Hao Chen dan setan berbilah ganda hijau tua. Sebuah cincin berwarna merah terang muncul di dahi Little Flame, Resisting Ring of Fire, secara bersamaan mempengaruhi tubuh dari demon bilah ganda hijau tua dan Long Hao Chen. The Dark Green Dual-Bladed Demon hanya didorong mundur 1 meter, tetapi Long Hao Chen, yang lukanya tidak ringan, telah didorong mundur 5 meter. Chen Xi bangun dari tanah, berdiri di samping Long Hao Chen dengan perisai beratnya. Tubuh Dark Green Dual-Bladed Demon menjadi kaku, berdiri di sana, tapi terus bergetar. Sebagai binatang ajaib bermutasi yang kuat dari langkah kelima, ia memiliki daya tahan yang luar biasa yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika kedua pedang api itu benar-benar menusuknya, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Namun, jarum es gelap dari Lin Jialu memberikan pukulan terakhir. Ketika Long Hao Chen menghalangi serangan kedua Dark Green Dual-Bladed Demon, jarum es gelap, Lin Jialu sudah disiapkan. Dia menggunakan skill, The Light Chast, menunggu kesempatan. Dia memiliki satu kesempatan untuk menyerang, jadi jika dia tidak bisa mencapai target pada saat yang genting, dia akan menyia-nyiakan serangannya. Setelah Li Xin menimbulkan kerusakan serius pada iblis berbilah ganda hijau tua, kesempatan itu akhirnya tiba dan jarum es gelap menembus otaknya. Bahkan jika tubuh iblis berbilah ganda hijau tua sangat kuat, ia tidak mungkin bisa bertahan. Gedebuk sama seperti gunung emas, iblis berbilah ganda hijau tua jatuh ke tanah, tubuhnya berulang kali bergerak-gerak dengan darah berwarna hijau tua mengalir tanpa henti dari lukanya. Terengah-engah, Long Hao Chen menggunakan pedang cahaya untuk menopang tubuhnya sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa cahaya kecil telah menyembuhkannya 2 kali menggunakan Curing Light, dia telah mengambil semua serangan iblis berbilah ganda hijau tua. Rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia bahkan mengalami luka dalam. Setelah dia menggumamkan mantra-mantra yang panjang, riak cahaya berwarna emas muncul di tubuhnya dan salib emas muncul di atas kepalanya. Itu adalah mantel suci, keterampilan ksatria penjaga langkah keempat. Dalam pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan ini karena kekuatan serangan iblis berbilah ganda hijau tua terlalu keras. Aura ilahi yang kaya memasuki tubuhnya yang gemetar tak beraturan, membangkitkan energi spiritual internal LHC saat perasaan panas yang menyengat memenuhinya sepenuhnya. Lin Jialu memandang Long Hao Chen seolah-olah dia sedang melihat monster dan bertanya, "Kamu masih memiliki energi spiritual internal yang tersisa untuk menggunakan Holy Mantle? Sungguh, berapa banyak energi spiritual yang Anda miliki?" Dari sudut pandangnya, setelah dia menggunakan begitu banyak skill, praktis tidak ada energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya bahkan jika energi spiritualnya adalah 2000, jumlah Earth Knight yang dimiliki. Namun, melihat kekuatan Long Hao Chen, jelas bahwa dia belum mencapai langkah ksatria bumi. Long Hao Chen tersenyum enggan dan mengatakan kepadanya, "Saya memiliki metode untuk mengkonsumsi lebih sedikit energi spiritual saat menggunakan keterampilan." Tentu saja, dia tidak mengungkapkan rahasianya yang berhubungan dengan fisik Scion of Light miliknya. Dengan Li Xin dan Chen Chen mendekat, mereka berlima berkumpul. Saling memandang dengan cemas, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagi mereka, inilah ketenangan setelah badai. Siapapun bisa melihat bahwa, di antara 5 kelompok, satu-satunya yang menderita luka adalah Long Hao Chen. Tetapi bagaimana jika dia tidak memiliki kompor sen spiritual? Kecuali Long Hao Chen yang bisa menggunakan obstruksi ilahi. Siapa di antara mereka yang bisa menahan serangan iblis berbilah ganda hijau tua ini? Bahkan Rose Unicorn Li Xin tidak bisa menahan serangan ini. Chen Chen biasanya kurang sosial, oleh karena itu kakak laki-lakinya, Chen Xi, adalah orang yang umumnya mengambil inisiatif. Namun, kali ini, dia adalah orang yang mengulurkan tangannya ke Long Hao Chen, "Ambil." Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis. Dengan perasaan hangat yang disebabkan oleh mantel suci, dia merasa jauh lebih baik,
Tapi dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Ayo pergi dulu sebelum bicara. Kakak, ambil kakak Lin, kita harus cepat. Memikirkan bahaya yang mungkin terjadi, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Hao Yu, apa yang kamu lakukan? Long Hao Chen baru saja mengingat Hao Yu dan memanggilnya, tetapi menemukan bahwa dia sedang berbaring di dekat tubuh demon bilah ganda hijau tua, kedua kepalanya mendorong kepala siluman pisau ganda hijau tua dan merobek cangkangnya. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan sihir kendali api atau cahaya. Pak. Cakar kanan Hao Yu dengan keras menampar kepala iblis berbilah ganda hijau tua dari samping, dan secara bersamaan, benda hijau sebening kristal tiba-tiba jatuh. Little Light menggenggamnya di dalam mulutnya dan, tanpa ragu-ragu, menelannya. Apakah itu kristal ajaib? Lin Jialu bertanya dengan ekspresi kaget. Li Xin tiba-tiba berkata, benar. Binatang ajaib yang didemonstrasikan memiliki kristal ajaib, dan lebih jauh lagi, itu adalah kristal ajaib langkah kelima. Hao Yu, kau anak nakal karena tiba-tiba memakannya. Itu bisa dijual setidaknya dengan 1000 koin emas. Sayang sekali. Lin Jialu mengerang dan membalas, jika saya memiliki teman seperti dia, saya akan rela membiarkan dia menjadi boros seperti yang dia inginkan. Mendengar kata-katanya, Chen Xi dan Chen Chen sama-sama mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Selama pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen, tanpa diragukan lagi, adalah landasan kelompok kecil mereka dan memiliki kontribusi terbesar. Tetap saja, rekannya tidak memperlambatnya, penampilan Hao Yu juga memukau, terutama koordinasinya dengan Long Hao Chen. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyembuhan, bantuan, atau serangannya, dia layak dipuji dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Hal yang paling membuat iri bagi Lin Jialu adalah bahwa kedua kepala Hao Yu dapat menggunakan setidaknya 5 atau 6 jenis sihir. Meskipun itu hanya sihir tingkat rendah, secara umum, untuk binatang ajaib yang bisa menggunakan sihir secara bawaan, 2 atau 3 mantra sudah hebat. Namun, langkah keempat peringkat menengah Hao Yu sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis sihir, atau mantra kontrol, bahkan binatang ajaib biasa dari langkah kelima tidak memiliki cara untuk bersaing dengannya di sisi ini. Hao Yu makan kristal ajaib dan dengan penuh semangat berlari ke sisi Long Hao Chen, maju sambil mengeluarkan suara wuwu. Cahaya kecil, yang baru saja menelan kristal ajaib, menundukkan kepalanya, menunjukkan perilaku yang sangat mirip manusia, seolah dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia lakukan. Long Hao Chen dengan lembut tertawa. Meringkuk tubuhnya dan mengabaikan darah di kedua kepalanya, dia dengan lembut menepuk mereka, tidak apa-apa, jika dimakan, itu dimakan. Kamu masih teman terindah yang bisa kuimpikan. Ayo cepat pergi. Li Xin memberitahunya, Lil, bro, pulihkan mayat dari iblis berbilah ganda hijau tua ini. Dikatakan bahwa cangkang iblis berbilah ganda hijau tua dapat digunakan untuk membuat obat, itu harus menguntungkan. Dia tahu bahwa Long Hao Chen memiliki cincin spasial. Long Hao Chen mengangguk, oke, saya akan menyimpannya, dan kita bisa membagi keuntungan di antara kita sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Lin Jialu berkata tanpa ragu sedikit pun. Chen Xi dan Chen Chen mengangguk berturut-turut. Chen Chen membalas, Hao Chen, kami tidak dapat menerima ini, tidak mungkin kami akan selamat jika bukan karena kehadiranmu. Anda adalah orang yang melindungi kami di atas yang paling terluka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, rampasan perang ini harus menjadi milik Anda. Long Hao Chen maju dan menyimpan mayat iblis berbilah ganda hijau tua ke dalam cincin spasial sebelum berbalik dan menyatakan kepada semua orang, bagaimana saya bisa membunuhnya sendiri? Itu tidak mungkin. Tidak peduli siapa yang paling banyak mengerahkan diri, saat ini kami adalah sebuah tim. Mari kita kembali sebelum melanjutkan diskusi ini, saatnya kita berangkat. Li Xin membawa Lin Jialu dan 5 orang itu maju dengan kecepatan tinggi menuju Temple Alliance. Bahkan setelah 10 km berjalan, mereka tidak menemukan satupun tentara yang mengejar mereka. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya dengan kecepatan penuh dengan Lin Jialu duduk di belakangnya, mereka membawa pulang 2 kuda lainnya, dan Li Xin membawa Long Hao Chen yang terluka sementara Chen Xi dan saudaranya menunggang kuda. Seperti itu, mereka akhirnya kembali di bawah terik matahari di Garnisun Temple Alliance. Sekelompok orang menerima mereka di Garnisun. Karena mereka terkait dengan kompetisi seleksi perburuan setan, kaptennya sangat sopan kepada mereka dan mereka diberi tenda besar untuk beristirahat di dalam. Saat ini, kami telah membunuh 22 iblis, 3 lebih sedikit dari persyaratan. Dan, dalam kasus saya khawatir saya akan membutuhkan 3 hari istirahat lagi untuk sembuh dan pulih sepenuhnya. Kata Long Hao Chen dengan tenang. Setelah musibah itu, mereka akhirnya bisa santai.
Semua orang merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, termasuk tubuh Li Xin dan Lin Jialu yang sedang beristirahat di dalam tenda, bersandar di sisinya. Hao Yu meringkuk di bawah kaki Long Hao Chen, sepasang kepalanya menggunakan ekornya sebagai bantal. Hanya Long Hao Chen, yang berada dalam kontrak darah dengannya, samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yu memiliki energi bergelombang di dalam, seolah-olah dia sedang mencerna kristal ajaib yang dia dapatkan dari iblis pisau ganda hijau tua ini. Chen Xi bereaksi, meskipun kami tidak mengalami cedera, setidaknya kami harus istirahat sampai besok untuk berada dalam kondisi optimal kami. Besok akan menjadi hari terakhir. Tampaknya iblis adalah lawan yang lebih tangguh dari yang kita duga. Lin Jialu menyatakan tanpa ragu sedikit pun, saya tidak akan menyarankan kita untuk mencoba berburu setan lagi, terutama saat ini, karena kita masih tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melacak kita, berusaha akan bertindak membabi buta. Seandainya mereka menemukan kita sekali lagi, tidak ada yang mengatakan monster macam apa yang akan dikirim iblis itu untuk melawan kita. Li Xin mengerutkan alisnya, tapi tugas kita belum selesai. Lin Jialu menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya, biarkan aku keluar. Kali ini, jika bukan karena Long Hao Chen, saya tidak akan berhasil kembali hidup. Setelah pertarungan terakhir, saya dengan jelas mengerti bahwa saya kurang. Bahkan jika saya memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, tidak mungkin saya dapat memperoleh hasil yang baik. Li Xin menatap kosong padanya, melihat ekspresi lembutnya. Tidak ada dari kalian yang harus mundur, kalian sudah lulus ujian. Suara tua terdengar. Memegang tongkat sihirnya, seorang tetua membuka pintu dan masuk. Namun, bukankah ini sesepuh supervisor senior mereka? Lin Jialu melirik semua orang dengan penuh arti, dan bergegas untuk berdiri, dengan tubuh tegak dan dengan sopan berkata, Supervisor senior. Tetua itu melambaikan tangannya dan mengejar, duduklah, kalian semua. Nama saya Feng Yangmu, Anda bisa memanggil saya Guru Feng. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah peserta kompetisi seleksi perburuan setan dan saya akan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi Anda. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu dengannya, dia sekarang jauh lebih lembut. Penampilannya terutama terfokus pada tubuh Long Hao Chen. Lin Jialu dengan hormat bertanya, Guru Feng, kamu baru saja mengatakan bahwa kita lulus kualifikasi, kan? Feng Yangmu mengangguk, benar, kamu sudah lolos kualifikasi. Kelima pemuda itu saling memandang dengan takjub sebelum secara bersamaan menjadi bersemangat. Tidak harus memasuki wilayah ras iblis lagi jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mereka menghadapi setan sungguhan untuk pertama kalinya, ketakutan akan setan ditanamkan jauh di dalam diri mereka. Long Hao Chen ragu-ragu, tapi kami hanya membunuh 22 iblis. Feng Yangmu memandang Long Hao Chen, tersenyum, dan berkata, hitungan numerik tidak mewakili segalanya. Anda membunuh demon bilah ganda hijau tua. Itu saja, cukup untuk membuatmu memenuhi syarat untuk kompetisi seleksi perburuan setan tahun ini. Persyaratannya bagi Anda untuk membunuh 5 iblis per orang, tetapi itu untuk iblis di bawah langkah keempat. Setan langkah keempat setara dengan 5 dari mereka. Dengan kata lain, saat Anda membunuh iblis tak terlihat dari klan Dai, tugas itu sudah selesai. Ketika iblis bilah ganda hijau tua muncul, aku sangat takut padamu, tapi untuk menguji kekuatanmu, aku tidak pernah ikut campur. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar berhasil membunuhnya. Chen Xi dengan penuh semangat mengacungkan tinjunya, bagus sekali. Kali ini, kita bisa pergi bersama untuk Temple Alliance untuk berpartisipasi dalam seleksi. Feng Yangmu mengangguk, benar. Anda lulus ujian, jadi Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui beberapa detail tentang seleksi perburuan setan. Aku akan memberitahumu, jadi kamu harus mendengarkan baik-baik, karena ini semua akan menjadi bantuan yang akan kuberikan kepadamu sehubungan dengan partisipasi kamu dalam perburuan iblis. Semuanya menggigil secara bersamaan. Duduk tegak, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada penjelasan Feng Yangmu. Pemilihan perburuan iblis adalah kompetisi yang berlangsung setiap 5 tahun. Setiap kota berukuran menengah akan mengirimkan seorang supervisor. Saat melaksanakan ujian masuk, dialah yang akan memutuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi seleksi atau tidak. Setelah mencapai Temple Alliance, Anda akan dibagi menjadi beberapa kuil sebelum melanjutkan ke kontes pendahuluan. Secara keseluruhan, ada 127 kursi yang dapat diisi oleh kota-kota di Temple Alliance kami. Setiap kursi akan diisi oleh para pemuda paling berprestasi yang dikirim ke kompetisi. Akibatnya, masing-masing kuil akan mengadakan kontes pendahuluan yang merupakan kompetisi yang sangat kejam. Khususnya untuk kuil ksatria, kuil prajurit, dan kuil mage karena ketiga kuil ini akan memiliki pesaing terbanyak.
Sekarang saya menyebutkannya, 3 kuil lainnya memiliki pesaing yang jauh lebih sedikit, terutama kuil spiritual. Para pesaing dari kuil itu hanya perlu menjalani 1 atau 2 babak sebelum memasuki panggung utama. Kontes pendahuluan akan memilih 10 besar dari setiap kuil untuk berpartisipasi di final. Juga, setiap orang yang melewati babak penyisihan akan memiliki hak untuk menjadi peserta baru perburuan iblis. Selama tahap akhir, peringkat Anda akan membantu menentukan pengelompokan Anda untuk Demon Hunts mendatang serta hadiah Anda. 60 orang akan berpartisipasi dalam tahap final dan banyak yang akan diundi untuk menentukan pertarungan. Dengan demikian, keberuntungan akan menjadi faktor penting menuju final. Misalnya, pembunuh yang menggambar lawan penyihir atau ksatria yang menggambar pembunuh dapat dianggap pukulan keberuntungan. 60 orang akan diberi peringkat pada akhirnya, semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya penghargaannya. 3 pesaing teratas masing-masing dapat memilih rekan satu tim untuk dikelompokkan untuk mendahului yang lain selama roulette Demon Hunt berikutnya. Mendengar itu, Lee Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Feng, apa itu roulette pemburu setan? Feng Yangmu sedikit tersenyum dan memberikan jawabannya, pilihan perburuan iblis. Seperti namanya, memilih pemuda yang paling cocok untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Setiap Demon Hunt Squad memiliki pembangkit tenaga listrik dari masing-masing 6 kuil besar, itulah sebabnya 60 orang berpartisipasi di final. Bagaimana mereka akan dibagi? Itulah tujuan dari pemilihan roulette dari Demon Hunt di sini, kami membiarkan surga memutuskan bagaimana tim akan dibentuk. Setelah semua pasukan pemburu setan telah dibuat, akan ada kompetisi besar lainnya untuk menentukan dan memberi penghargaan kepada pasukan pemburu setan terbaik tahun ini. Long Hao Chen bertanya, Guru Feng, apa tugas pasukan pemburu iblis? Kompetisi seleksi perburuan iblis yang diselenggarakan oleh aliansi sangat besar, itu pasti sangat penting, bukan? Feng Yangmu menjawab tanpa ragu sedikit pun, tentu saja. Pasukan pemburu iblis dapat dikatakan sebagai kekuatan terpenting kita melawan ras iblis. Temple Alliance akan memberi mereka berbagai misi, hampir semuanya terkait dengan iblis. Pasukan pemburu iblis yang kuat adalah ancaman yang lebih besar bagi ras iblis daripada pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, bahkan bisa membunuh dewa iblis. Saat ini, ada lebih dari 100 pasukan pemburu iblis aktif yang bertindak sebagai kekuatan utama aliansi melawan iblis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang jenis tugas yang dilakukan oleh pasukan iblis, tetapi jika secara kebetulan, Anda berhasil menjadi salah satu yang terpilih, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Anda dapat menganggap apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda selanjutnya sebagai semacam hadiah. Di luar berbagai kemampuan yang biasanya diajarkan oleh 6 kuil besar, ada keterampilan rahasia eksklusif lainnya. Misalnya, halangan ilahi dari aliansi ksatria. Pada titik ini, dia dengan sengaja melirik Long Hao Chen. Keterampilan rahasia ini tidak dapat dipelajari oleh anggota biasa kuil. Bahkan jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa, mereka akan tetap tersembunyi bagi mereka. Untuk mempelajari keterampilan rahasia ini, seseorang memiliki 2 pilihan. Cara pertama adalah menerima cincin warisan. Pembangkit tenaga listrik yang memberikan kontribusi luar biasa kepada aliansi dapat memperoleh hak untuk menyebarkannya dan mengajarkan keterampilan rahasia ini kepada murid pribadi mereka. Cara kedua adalah dengan menukar kontribusi. Ketika Demon Hunt Squad menyelesaikan misi, mereka dapat menukar kontribusi mereka dengan barang yang disimpan oleh aliansi. Barang-barang ini mencakup berbagai peralatan yang luar biasa, keterampilan rahasia, dan sebagainya. Long Hao Chen tiba-tiba berpikir, dia melihat cincin berwarna hitam yang ditinggalkan ayahnya. Ini pasti cincin warisan. Tidak heran ayah tidak khawatir tentang orang lain yang mempertanyakan kemampuan saya untuk menggunakan keterampilan seperti obstruksi ilahi. Sepertinya semua cincin warisan memiliki tampilan yang sama. Cincin di tangannya berisi sebagian besar rahasianya. Lebih tepatnya, semua skill Retribution Knight, termasuk berbagai skill rahasia, dan bahkan skill yang diciptakan oleh Long Xingyu sendiri, disegel di dalam cincin ini. Long Hao Chen tidak pernah mengendur pada pelatihan Retribution Knight-nya. Dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, ia berfungsi sebagai inti tim dan memiliki peran besar dalam pertarungan melawan iblis berbilah ganda hijau tua. Bahkan jika dia tidak harus menyembunyikan kemampuannya sebagai Retribution Knight dan menghadapinya secara langsung dengan kedua pedangnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang, bahkan jika dia bertarung sendirian. Tetapi berkat fakta bahwa dia memiliki teman-temannya di sisinya, itu mungkin baginya untuk menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini, mencocokkan lawan dan memberikannya waktu yang sulit. Melihat kelima pemuda dengan rahang yang mengendur di hadapannya, Feng Yangmu dengan tenang tersenyum dan berkata, bukankah terlalu dini untuk memikirkan hadiah untuk pencapaian masa depanmu?
Sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia lain yang terkait dengan seleksi perburuan setan. Rahasia ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian Anda. Salah satu hadiah yang lebih besar untuk tahap akhir kompetisi ini adalah 3 kompor spiritual. Ah! Termasuk Long Hao Chen, 5 pemuda berteriak kaget pada saat bersamaan. Apa arti dari kata, kompor spiritual? Kekuatan mereka jelas hanya dari melihat cara Long Hao Chen mengandalkan kompor spiritual suci untuk memimpin semua orang dengan aman. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa kompor spiritual sucinya hanya berada di peringkat ke-34 di antara 36 jenis kompor spiritual yang dapat digunakan para ksatria. Untuk pekerjaan apapun, memiliki satu kompor spiritual sama dengan berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik utama. Itu adalah harta paling berharga di alam, dan satu sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup satu orang. Feng Yangmu merasa kelima anak itu mulai bernapas lebih berat dan tersenyum. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Kata-kata penyemangatnya jelas berpengaruh, karena 5 pemuda di hadapannya tampaknya sudah bergembira, ekspresi mereka penuh semangat. Feng Yangmu mendesah pada dirinya sendiri, berakhir di 3 teratas kompetisi seleksi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Long Hao Chen memiliki, meskipun pangkatnya, kompor spiritual dan dapat menggunakan obstruksi ilahi, dia masih sangat tidak mungkin untuk berhasil. Namun, ia setidaknya harus bisa masuk ke babak final kompetisi. Adapun yang lainnya, saya takut. Guru Feng, saya punya pertanyaan untuk Anda. Long Hao Chen dengan hormat bertanya pada Feng Yangmu. Feng Yangmu menjawab, silakan tanya. Long Hao Chen berkata, ketika kami sebelumnya memasuki wilayah ras iblis di malam hari, kami sangat berhati-hati. Mengapa iblis masih menemukan kita? Bahkan, Eagles Eyes, yang perkasa tidak dapat melihat lebih dari 50 km. Feng Yangmu tersenyum, itu karena kamu belum pernah mengalami pertarungan melawan iblis sebelumnya. Di antara mereka adalah sejenis iblis yang disebut bayangan iblis. Kemampuan siluman mereka bahkan lebih tinggi daripada anggota klan Dai. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi bayangan gelap. Mereka adalah pengintai iblis dan hanya pendeta di atas langkah keempat yang dapat mendeteksi mereka. Saya cukup yakin bahwa Anda ditemukan oleh bayangan iblis, dan itulah mengapa Anda diserbu oleh begitu banyak iblis. Untung Anda berhasil menyesuaikan diri dengan cukup cepat terhadap perubahan. Pada titik ini, Feng Yangmu berdiri dan berkata, baiklah, istirahatlah dengan baik. Besok pagi, kita akan memulai perjalanan kita dan berangkat ke Temple Alliance untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar. Setelah mengirim Feng Yangmu, kelima pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan, baik Chen Xi dan Chen Chen hendak berbaring dan pergi ke alam mimpi tetapi ditarik oleh Long Hao Chen. Anda tidak bisa tidur, kami harus bermeditasi setelah pertempuran. Kita harus merenungkan pengalaman pertempuran baru yang baru saja kita peroleh sambil memperkuat tubuh kita dan menumbuhkan energi spiritual internal dan eksternal kita. Ini adalah kesempatan yang tepat. Menghabiskan waktu ini dengan tidur adalah menyia-nyiakan hidup Anda. Li Xin mengangguk, Hao Chen benar. Jika dia bersikeras untuk berlatih meskipun dia terluka, jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Alhasil, meski cukup lelah, mereka berlima mulai beristirahat dengan postur meditasi. Malam yang sunyi berlalu. Pada pagi hari kedua, Long Hao Chen berangsur-angsur bangun dari keadaan meditasinya, organ dalamnya masih sakit seperti sebelumnya. Setan berbilah ganda hijau tua dari hari sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Serangan habis-habisannya memiliki kekuatan yang pasti melampaui tingkat energi spiritual ke-3.500. Meskipun efek penyembuhan yang dia terima dari mantel suci, luka organ dalamnya pulih dengan sangat lambat. Mengandalkan hanya pada efek penyembuhan dari sihir elemen cahaya tidaklah cukup, dan cedera ini akan memengaruhi kemampuan fisiknya. Benar-benar kerugian yang signifikan. Meskipun cederanya belum sembuh, Long Hao Chen sangat terkejut karena menemukan bahwa energi spiritual internal dan eksternal telah meningkat dalam jumlah yang nyata. Dia saat ini adalah Grand Knight dari peringkat ke-8, jumlah energi spiritual internal dan eksternalnya di atas 1.600. Energi spiritual eksternalnya setidaknya berada di level 240. Setelah perjuangan hari sebelumnya, energi spiritual eksternalnya telah meningkat sekitar 10 tingkat, sedangkan energi spiritual internalnya telah mencapai 20 tingkat. Saat ini, dia hampir menjadi Grand Knight dari peringkat ke-9. Menghadapi situasi hidup atau mati telah membangkitkan potensinya. Mengabaikan pertarungan intens yang dia lakukan melawan musuh tak terlihat dari klan Dai, demon bilah ganda hijau tua yang berasal dari klan Zelin telah mengarahkan hampir semua serangannya ke Long Hao Chen, jadi pertumbuhan energi spiritualnya secara alami meningkat pada tingkat yang substansial. Tentu saja, kemajuan ini hanya perkiraan kasar dari sudut pandang Long Hao Chen.
Hanya setelah akhirnya berhasil melewati langkah berikutnya, dia bisa yakin akan kemajuan yang sebenarnya dibuat. Sampai saat itu, dia harus mengikuti kesannya, tanpa ada cara untuk membedakan perubahan konkret dalam sifat energi spiritual. 4 lainnya terbangun secara berurutan, dan setelah itu, mereka tampak terkejut. Masing-masing merasakan peningkatan level kultivasi mereka. Setelah menggosok gigi dan membasuh wajah, mereka sarapan. Ketika 5 orang itu siap untuk pergi, Feng Yang muncul sekali lagi di hadapan mereka. Merancang. Seperti saat kamu menyelesaikan percobaan sebelumnya, aku akan berada di sisimu. Setelah dia selesai berbicara, cahaya biru bersinar dan Feng Yangmu tidak dapat dilihat lagi dimanapun. Li Xin menjulurkan lidahnya, dengan lembut berbisik, apakah guru Feng ini memiliki tingkat kultivasi kepala penyihir langkah ke-6? Setelah pergumulan pahit kemarin, hubungan Lin Jialu dan Li Xin jelas membaik. Lin Jialu dengan tenang mengangguk, dan menjawab, Guru Feng memang kepala penyihir peringkat ke-4 dari langkah ke-6, petugas kuil penyihir kami. Setelah 5 orang berterima kasih kepada orang-orang di garnisun, mereka segera berangkat. Lin Jialu secara alami menunggangi unicorn mawar Li Xin bersamanya, dan secepat kilat, mereka maju menuju aliansi kuil di timur laut. Di ruangan melingkar di dalam aula berwarna emas tua yang megah, setinggi 16,5 meter. Tidak ada satu jendela pun, namun, cahaya suram yang tidak biasa menyinari rambut seseorang. Itu adalah warna biru redup, atau lebih tepatnya, kecemerlangan biru tua. Garis emas digambar di tanah, terjalin dan membentuk heksagram. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang dari heksagram ini di seluruh aula. Entah itu tanah, dinding atau atap, semuanya ditutupi dengan tulisan misterius ini. Jika Long Hao Chen bisa masuk, dia pasti akan mengenali bahwa prasasti ini persis sama dengan yang digambar di Gunung Suci Ksatria, bahasa mistik yang digunakan di zaman kuno. Perbedaannya adalah bahasa mistik yang digunakan di sini berwarna gelap, tidak seperti di Gunung Suci yang dipenuhi dengan suasana cerah dan keras. Ini sama sekali berbeda dari pola kuno yang ditulis dalam bahasa mistis dalam susunan besar Gunung Suci Ksatria. Prasasti berwarna biru tua ini menciptakan suasana yang membatasi, seolah-olah melarang sesuatu. Di tengah aula utama, di sisi heksagram ini, sebilah belati melayang diam-diam di udara. Itu memiliki warna hitam pekat tanpa memancarkan kilau apapun. Jika bukan karena pancaran biru tua di sekitarnya, belati ini pada dasarnya tidak bisa dirasakan. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual, tetapi item berwarna gelap yang mendalam ini tampaknya mendominasi seluruh area, seolah-olah tanda berwarna biru hanya ada di sini untuk memberi penghormatan. Di bawah belati berwarna hitam pekat di tengah-tengah heksagram ini, seseorang berjongkok. Seorang wanita muda. Dia duduk bersila. Rambut panjang berwarna ungu dibentangkan ke bahunya, seolah memancarkan lapisan cahaya berwarna biru tua. Dia memiliki kulit putih bersih, tetapi warna putih ini tampak sedikit tidak sehat. Hidung, mata, bibir, lidah, dan telinganya tidak terlihat seperti orang yang hidup, tetapi lebih mirip dengan patung. Matanya perlahan terbuka, dan pupil matanya bisa terlihat. Semuanya berwarna abu-abu, dan wajahnya tampak kosong dari pikiran, seperti jendela yang tertutup. Dia cukup mempesona untuk membuat wanita lain mengeluh karena iri. Kita harus berangkat sekarang. Suara sedingin es terdengar di dalam aula dari segala arah. Embusan lembut udara bertiup dari hidung seperti giok gadis muda yang cantik dan gagah. Dia perlahan berdiri dan berbalik ke arah belati hitam yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Cahaya redup menyala, dan belati hitam yang melayang tiba-tiba jatuh, langsung melewati ruang di antara alis gadis muda itu, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, semua prasasti mistik di aula menjadi redup, dengan cepat kehilangan pancaran biru tua mereka. 10 hari kemudian. Kota Emei. Kota-kota besar yang paling berkembang pesat milik Temple Alliance. Karena terletak di dalam Temple Alliance, kota besar ini hampir tidak pernah menderita akibat perang. Sejauh mana kota ini berkembang adalah yang kedua setelah kota suci aliansi kuil. Jarak dari kota Emei ke kota suci hanya sekitar 400 km atau lebih, dan perjalanan cepat selama 2 hari dengan menunggang kuda sudah cukup untuk mencapainya. Long Hao Chen dan 4 temannya telah tiba di kota yang ramai ini di pagi hari. Dibandingkan dengan kota Emei, kota Haoyu setara dengan pentingnya blok kota sederhana. Namun, 10 hari perjalanan yang terburu-buru telah melelahkan Long Hao Chen dan teman-temannya, dan mereka tidak berminat untuk menghargai perbedaan ini. Mereka pertama kali menemukan hotel untuk menginap, makan makanan enak, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk mandi air hangat. Untuk bersantai dan rileks, tidak ada yang terasa lebih baik dari ini. Menurut tenggat waktu yang dilaporkan, masih ada 4 hari tersisa sebelum seleksi perburuan setan.
Karena itu, kelimanya memutuskan untuk beristirahat di kota Aimei selama sehari, sebelum berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan tergesa-gesa mereka. Setelah istirahat sehari, semua orang menjadi jauh lebih nyaman. Long Hao Chen saat ini berada di kamarnya bermeditasi, ketika ketukan terdengar dari pintu. "Hao Chen, ayo bersama kakak, ayo jalan-jalan." Suara Li Xin terdengar melalui pintu. Membubarkan energi spiritual internal yang berputar di dalam dirinya, Long Hao Chen perlahan berdiri. Kedatangan. Mengikuti pertumbuhan yang dibawa melalui pelatihan, energi spiritual internal tubuhnya telah menjadi sangat murni. Berlatih sambil menggabungkan efek kompor spiritual yang terletak di dadanya dan cahaya keemasan ringan di dalam dirinya, energi spiritualnya secara bertahap dikompresi dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Energi spiritual internalnya yang mengembun menjadi bentuk cair akan menandakan bahwa dia telah melewati batas untuk menjadi ksatria bumi. Tampaknya dia hanya kekurangan sekitar 300 unit energi spiritual. Namun, sebenarnya, tidak mudah untuk menembus celah antara langkah keempat dan kelima. "Kak, apa yang akan kita lakukan?" Long Hao Chen membuka pintu ke Li Xin berpakaian santai bersandar di kusen pintu di luar, dengan manis tertawa saat dia menatapnya. Li Xin memeluknya, berkata, "Jangan tanya, ikut aku saja. Hao Yu, kamu tinggal dan jaga rumah. Sebentar lagi, kakak besar ini akan membeli ikan kering untuk dimakan." Saat dia mengatakan ini, dia menarik Long Hao Chen keluar dari ruangan. Little Light dan Little Flame keduanya menelan air liur mereka dan segera melompat ke tempat tidur, melanjutkan tidur. Sejak Hao Yu memakan kristal ajaib itu, durasi tidur hariannya meningkat secara signifikan. Hanya beberapa hari terakhir ini dia menjadi sedikit lebih baik. Tiba di pintu masuk hotel, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa Lin Jialu sudah menunggu di sana. Melihat dia tertawa kecil, dan berkata, "Ayo pergi." "Kalian berdua, sebenarnya apa yang akan kita lakukan?" Long Hao Chen bertanya dengan curiga. Dia tahu bahwa Li Xin dan Lin Jialu memiliki tujuan dalam pikirannya. Lin Jialu menutup mulutnya dan terkikik, berkata, "Apakah kamu tidak ingin menjual mayat iblis hijau tua bermata dua?" Kota Aimei menjadi tuan rumah-rumah lelang yang sangat besar, dan iblis berbilah ganda hijau tua itu juga dapat dilelang dengan sedikit kesulitan. "Kami akan melelangnya dan kemudian membagi keuntungannya, kakak perempuanmu juga punya beberapa barang yang ingin dia beli." Long Hao Chen menjawab dengan ketidaksetujuan. Dalam benaknya, pelatihan jelas jauh lebih penting. Lin Jialu berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, jangan kecewa. Rumah lelang merupakan tempat yang akan sering Anda kunjungi di masa mendatang. Di dalam, kita dapat menemukan hampir semua yang kita butuhkan. Tentu saja, masalah pertama adalah apakah Anda bisa mendapatkan uang atau tidak. Jika Anda bisa menjadi anggota Demon Hunt Squad di masa depan, Anda akan berhubungan dengan balai lelang beberapa kali. Ayo pergi dan jelajahi tempat ini, untuk menghindari tersesat di masa depan." Li Xin mengangguk dan secara bersamaan menjawab, dia tidak salah, banyak hal baik dapat ditemukan di distrik pasar. Selain itu, rumah lelang terbesar dalam Temple Alliance kami dan milik Holy Union mendapat dukungan dari 6 kuil besar, dan hanya 10 kota besar yang memiliki satu. Kota Aimei ini adalah salah satu kota pertama yang dibangun. Pengalaman yang Anda peroleh di sini akan baik untuk Anda. Di masa depan, baik untuk menjual atau membeli barang, rumah lelang Holy Union akan menjadi tempat yang paling cocok. Long Hao Chen bertanya, "Lalu mengapa kita tidak memanggil dua saudara Chen?" Lin Jialu menjawab, "Mereka tidak memiliki barang untuk dibeli atau dijual, jadi mereka tidak perlu datang. Sekarang ayo cepat, saya diberitahu bahwa lelang akan diadakan malam ini." Kota terbesar yang pernah dikunjungi Long Hao Chen adalah kota Haoyu. Faktanya, sejak dia bertemu ayahnya, sebagian besar waktunya telah dihabiskan untuk pelatihan, dan dia jarang berinteraksi dengan dunia luar. Sekarang setelah dia berusia 14 tahun, dia secara alami sangat ingin tahu tentang segala macam hal baru. Selain itu, Long Xingyu dan Yehua mengatakan kepadanya bahwa kekuatan seseorang akan meningkat dengan mengandalkan faktor eksternal untuk meningkatkannya. Misalnya ada senjata, perlengkapan dan pil. Setidaknya, menambah pengetahuan adalah hal yang sangat bagus. Rumah lelang kota Aimei terletak di bagian kota yang paling ramai, di tengahnya. Sebuah bangunan besar berbentuk oval berwarna putih terlihat dari kejauhan. Bangunan oval yang sangat besar ini berjarak 6,5 km. Itu adalah kubah yang sepertinya terbuat dari bahan khusus, senja bersinar dari gedung dan menyebarkan sinarnya ke atas dirinya sendiri. Sangat besar. Long Hao Chen memberikan pandangan yang agak membosankan ke gedung besar ini. Dinding yang mengelilingi rumah lelang membuat orang merasa seolah-olah itu adalah tembok kota yang memanjang tanpa henti.
Li Jialu tersenyum, rumah lelang kota Aimei bukanlah yang terbesar di Persatuan Suci. Rumah lelang kota suci, yang setidaknya berukuran 2 kali lipat, dapat menampung 20.000 orang pada saat yang sama selama pelelangan. Rumah lelang ini, dari perkiraan saya, dapat menampung sekitar 10.000 orang. Long Hao Chen kagum dan bertanya, dengan begitu banyak orang pada saat yang sama selama lelang, bukankah harga akan mencapai tingkat surgawi? Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan memberinya jawaban, ini tidak mungkin. Harga selama pelelangan sudah cukup besar, jadi kecuali orang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak akan beberapa barang, tidak ada yang membuang uang mereka selama pelelangan. Prioritas tertinggi rumah lelang Holy Union bukanlah untuk mengumpulkan komisi. Karena mereka cukup besar, yang mereka andalkan untuk mendapat untung hanyalah biaya masuk. Tiket biasa berharga 1 koin, dan harga tiket untuk kursi yang lebih dekat ke depan lebih mahal. Kursi yang lebih dekat ke pusat situs lelang dikatakan masing-masing berharga 1.000 koin emas. Li Xin pergi untuk membeli tiket, dan kembali dengan 3 kartu, memberikan 1 untuk Long Hao Chen dan Lin Jialu, dan memberitahu mereka, ayo masuk. Hao Chen, kita harus memiliki mayat pedang ganda hijau tua setan menilai sehingga kita bisa menjualnya hari ini. Saat mereka memasuki rumah lelang, hal pertama yang mereka lihat adalah aula besar dengan tata letak klasik. Melalui, di kedua sisi grup ada konter penjualan tinggi, masing-masing berisi setidaknya 10 penjaga. Tidak hanya ada prajurit di antara para penjaga ini, tetapi juga beberapa orang yang mengenakan pakaian penyihir. Melalui presentasi Lin Jialu, Long Hao Chen sudah mengetahui bahwa konter di kedua sisi masing-masing untuk penilaian barang dan pengambilan emas yang diperoleh melalui lelang. Untuk mengatasi arus orang yang berhamburan, total ada 8 loket jenis ini di rumah lelang ini. Rumah lelang menyelenggarakan lelang setiap hari, dan akibatnya, tempat itu terus-menerus ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Yang relatif kaya melangkah lebih jauh dengan berpartisipasi dalam pelelangan sebagai bentuk hiburan. Bagaimanapun, semua jenis barang bisa ditemukan di sini. Selain itu, mendapatkan informasi memiliki banyak manfaat. Li Xin membawa Long Hao Chen ke sisi kiri untuk melihat artikel di konter penjualan. Tidak banyak orang yang berbaris di sini, jadi mereka dengan cepat maju secara berurutan. Halo, saya ingin melelang mayat binatang ajaib milik ras iblis. Long Hao Chen berkata langsung kepada pria paruhbaya di belakang meja penjualan. Pria paruhbaya itu mengaktifkan perangkat yang tidak diketahui saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dinding di konter penjualan perlahan berubah bentuk, mengambil bentuk platform selebar 3 meter. Silakan mendekat. Pria paruhbaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Long Hao Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalam cincin, lupakan aku tidak, dan cahaya biru samar berkilauan di sekitar cincin. Cincin Forget Me Not tampak hidup, karena langsung memancarkan kilau berwarna hijau tua, sementara sesuatu dengan cepat muncul di peron. Ih! Pria paruhbaya di belakang meja kasir bingung, setan berbilah ganda hijau tua. Sungguh pemandangan yang langka. Saat dia berbicara, dia berdiri, mendekati mayat demon bilah ganda hijau tua sambil dengan hati-hati melihatnya. Setelah waktu yang singkat, pria paruhbaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, sayang sekali, tidak ada kristal ajaib. Kalau tidak, harganya akan 2 kali lipat dari harga biasa. Dalam situasi ini, harga akan mulai dari 800 koin emas. Demon bilah ganda hijau tua tidak umum, jadi tidak langsung dibeli. Pria paruhbaya menyerahkan ubin berwarna hitam ke Long Hao Chen, dengan kristal ajaib tertanam di tengahnya. Di belakang kristal itu, ada angka 26. Saat pelelangan selesai, tolong tunjukkan ini sebagai bukti untuk menerima koin emas Anda. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan ubin ini, kami hanya mengidentifikasi berdasarkan ubin, bukan orang. 800 koin emas adalah harga awal, setiap orang hanya dapat menaikkan tawaran sebesar 100 koin emas. Di mata Long Hao Chen, ini adalah uang yang banyak. Setidaknya itu cukup untuk memberi makan ikan kering Hawyu. Orang kecil ini makan secara bertahap lebih banyak, yang akhirnya menghabiskan sebagian besar uang Long Hao Chen. Tunggu sebentar. Tepat ketika pria paruhbaya hendak menyingkirkan mayat iblis itu, suara yang terburu-buru tiba-tiba bisa terdengar dari punggung Long Hao Chen. Segera, seseorang mendekat dengan langkah cepat. Tolong jangan lanjutkan dulu. Saya ingin membeli item ini secara langsung. Long Hao Chen menatapnya, terkejut dengan penampilannya. Orang ini adalah seorang pemuda yang tidak bisa lebih tua dari dirinya. Paling banyak berusia 20 tahun, dia berdiri kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen. Rambutnya yang berwarna hijau tua mencapai punggungnya, dan bahkan menjuntai sampai ke pinggang. Kulitnya berkilau dan bening, berwarna putih susu. Dia tampak hampir setampan Long Hao Chen. Hanya saja, karena rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya, dia bahkan lebih terlihat seperti seorang gadis daripada Long Hao Chen.
Untungnya, jakunnya masih bisa terlihat dengan jelas. Gaun panjang berwarna putih milik seorang mage menutupi sosok rampingnya, dan tubuhnya tampak seperti milik seorang mage juga. Hanya saja, dia tidak membawa tongkat sihir di tangannya. Hal yang paling aneh adalah mata orang ini. Berwarna agak hijau, mereka mengungkapkan semacam niat main-main dan nakal, tetapi mereka dapat dengan mudah membuat orang lain merasa bahwa dia penuh kasih sayang terhadap mereka. Bersamaan dengan itu, dia menundukkan kepalanya, melihat ke arah iblis berbilah ganda hijau tua. Melihat penampilannya yang garang, ekspresi wajah mage muda ini langsung berubah. Dia tampak benar-benar tersihir, sampai-sampai dia mulai dengan lembut membelai cangkang iblis berbilah ganda hijau tua ini. Item yang bagus, item yang bagus. Aku menginginkannya, adik kecil, tolong beritahu aku harganya. Saat dia berbicara, dia menegakkan pinggangnya, menatap Long Hao Chen, tatap muka. Melihat dengan jelas penampilan Long Hao Chen, pemuda dengan rambut berwarna hijau tua ini tidak bisa menahan untuk tidak menatap kosong padanya, matanya bersinar, dan dia tampak sangat kagum saat dia bergemuruh, bagaimana sebenarnya bisa ada seseorang yang bahkan lebih tampan dariku di dunia ini? Tidak mungkin. Puhu. Li Xin berdiri di samping, dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini tampan. Hanya, karakternya berbeda dengan Long Hao Chen seperti hitam dan putih. Dia narsis, dan jauh di luar perbandingan dengan Long Hao Chen. Wajah Long Hao Chen menjadi kaku, saat dia berkata, saya sudah mempercayakannya ke rumah lelang Holy Union, jadi saya khawatir saya tidak bisa menjualnya kepada Anda secara langsung. Pemuda itu terus melirik Long Hao Chen, matanya dipenuhi rasa iri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih tampan dariku? Saat dia berbicara, tangannya menyesuaikan rambut panjang berwarna hijau tua. Long Hao Chen mengerutkan alisnya dan, tanpa memperhatikan pemuda berambut panjang di depannya, berbalik dan berkata pada Li Xin dan Lin Jialu, kakak perempuan, kita harus pergi. Tidak, tidak, jangan pergi. Saya benar-benar ingin membelinya, saya akan membayar 2.000 koin emas, bagaimana dengan itu? Pemuda itu, yang tampaknya penuh penyesalan, bergegas untuk berbicara. Mendengar nomor ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa dia tidak peduli akan menjadi kebohongan. 2.000 koin emas, ini lebih dari 2 kali lipat harga awal. Bahkan mungkin tidak dijual dengan harga awal selama pelelangan. Pria parubaya dengan rumah lelang tampak tidak peduli, dan berkata dengan suara rendah kepada pemuda berambut panjang, jangan membuat keributan dan mengganggu perdamaian di sini, sekarang cepat pergi. Mulut pemuda berambut panjang bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan sebuah kartu hitam dari pinggangnya, memberikannya kepada pria itu, saudaraku, sepertinya kamu baru di sini. Anda bahkan tidak mengenali guru ini. Pria parubaya itu langsung bereaksi saat melihat kartu hitam ini, wajahnya langsung menjadi kaku, dia memeriksa kartu di tangannya dengan sangat hati-hati, melihatnya dari sudut yang berbeda, sebelum dengan hormat menyerahkannya kembali ke pemuda berambut panjang itu. Tamu terhormat yang terhormat, Anda memiliki hak untuk membeli barang dagangan ini segera, yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan penjual. Pemuda berambut panjang tampak sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia mengambil kembali kartu itu, sebelum berbalik sekali lagi untuk melihat Long Hao Chen, berkata, bagaimana, junior muda? Soalnya, saya tidak melanggar aturan apapun di rumah lelang ini. Jual ke saya. Jumlahnya tidak lebih rendah dari 2.000 koin emas. Aku membutuhkan tubuh iblis berbilah ganda hijau tua ini untuk digunakan sebagian untuk membuat obat. Lin Jialu berseru, kagum, kamu seorang alkemis? Wajah pemuda berambut panjang menjadi gelap, siapa bilang aku adalah seorang alkemis? Saya seorang penyihir yang sangat, sangat kuat. Membuat obat adalah hobi saya. Saya akan memberitahu Anda bahwa master hebat ini akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan. Pernahkah Anda mendengar tentang perburuan setan sebelumnya? Itu adalah pedang dari 6 kuil besar kami. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Long Hao Chen menunjuk pada iblis berbilah ganda berwarna hijau ini, dan berkata, 2.000 koin emas, dijual untukmu. Dia sedingin es baginya, kesan pertamanya tentang ocehan narsistik ini tidak bagus sama sekali. Baiklah, baiklah. Keluarkan kartu kristal ajaibmu, aku akan mentransfer emasnya. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangan kirinya, dan lampu merah menyala saat dual-bladed demon berwarna hijau tua menghilang dalam sekejap mata. Long Hao Chen menatapnya dengan mata tercengang. Jelas, pemuda ini sebelum dia juga memiliki alat sihir tipe penyimpanan. Saya tidak memiliki kartu kristal ajaib, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu buat saja akun. Anda bisa melakukannya di sini, di depan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Pemuda itu menunjuk ke konter di sisi lain.
Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam bahu Long Hao Chen dengan ramah. Bahu Long Hao Chen langsung bergerak, melepaskan tangan pemuda itu. Pemuda berambut panjang tidak keberatan, dan tertawa, "Hehe, jangan terlalu dingin. Lihat, kita berdua tumbuh begitu tampan dan pemandangan kita sangat indah untuk dilihat. Sebagai gantinya, kita harus lebih mengenal satu sama lain. Aku dipanggil Lin Xin, siapa namamu?" "Long Hao Chen." "Nama yang bagus, nama yang bagus." Lin Xin tertawa terbuka dan membawa Long Hao Chen ke sisi lain untuk menyiapkan kartu kristal ajaib. Lin Jialu memandang Li Xin dan dengan hati-hati berkata, "Mungkinkah orang ini adalah penipu?" Li Xin menjawab dengan suara rendah, "Lihat saja dia baik-baik. Sebagai seorang penyihir, apa menurutmu dia bisa kabur begitu saja?" Pria parubaya di belakang meja kasir memutar matanya, berkata, "Kalian berdua meleset, tidak perlu khawatir seperti itu. Kartu hitam yang baru saja diambil tuan muda itu sebenarnya adalah kartu hitam VIP peringkat tertinggi Holy Union Auction House. Jenis kartu VIP ini tidak dapat dibeli dalam keadaan apapun, dan hanya dapat diterima sebagai hadiah. Orang-orang yang memiliki kartu ini, kapanpun mereka ingin membeli sesuatu di rumah lelang kami, akan menerima diskon 10% sebagai perlakuan istimewa. Selisih 10% akan ditanggung oleh rumah lelang kami. Selain itu, di rumah lelang manapun yang dipimpin oleh Holy Union, mereka dapat menerima bantuan untuk menutupi pengeluaran yang melebihi anggaran mereka dalam 100.000 koin emas." Kedua gadis itu menghirup udara dingin, ekspresi mereka langsung berubah. Bahkan dengan latar belakang mereka, mereka sebenarnya belum pernah mendengar tentang keberadaan status VIP terhormat di dalam balai lelang Holy Union. Menyiapkan kartu kristal ajaib lebih merepotkan daripada yang diperkirakan Long Hao Chen. Selanjutnya, dia harus membayar 100 koin emas di muka. Di mana Long Hao Chen memiliki uang sebanyak itu? Namun, Lin Xin memflash kartunya lagi, dan biaya pemasangan dibatalkan. Ukuran kartu kristal ajaib hanya sekitar setengah telapak tangan, dan itu bertatahkan 4 permata yang dipotong dari batu permata yang sama. Dalam proses menyiapkan kartu kristal ajaib, seseorang perlu menyalurkan energi spiritual internal mereka agar berfungsi penuh. Dengan demikian, hanya orang-orang di langkah ketiga dalam panggilan mereka yang dapat mengaturnya. Energi spiritual setiap orang memiliki kualitas unik mereka sendiri, dan ketika menggunakan kartu kristal ajaib, perlu memasukkan energi spiritual Anda sendiri ke dalamnya. Jadi, tidak ada yang akan khawatir kehilangan kartu atau orang lain mengambilnya untuk digunakan sendiri. Mentransfer uang adalah masalah yang lebih sederhana. Di tengah kartu kristal ajaib, ada area tertentu di mana seseorang hanya akan menempelkan tongkat berbentuk jarum dengan jumlah uang tertulis di atasnya. Kedua belah pihak kemudian akan memasukkan energi spiritual ke dalam kartu, dan kedua kartu tersebut akan digabungkan, menghasilkan transfer yang berhasil. Selama periode waktu sekitar setengah jalan melalui dupa yang menyala, kartu kristal ajaib Long Hao Chen telah mencapai 2.000 koin emas. Sudah diselesaikan. Menyingkirkan kartu kristal ajaibnya, Lin Xin menepuk bahu Long Hao Chen, berkata, "Saudara ini harus menghadiri pelelangan. Karena saya tidak berencana memperlakukan ini hanya sebagai pertemuan yang tidak disengaja, mari kita hadiri bersama. Datanglah dengan kakak laki-laki, dan Anda bisa mendapatkan diskon untuk barang yang Anda beli." Setelah menerima 2.000 koin emas, suasana hati Long Hao Chen menjadi jauh lebih baik. Mengangguk, dia menjawab, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Memanggil Li Xin dan Lin Jialu, keempat orang itu memasuki rumah lelang bersama. Memasuki rumah lelang, Long Hao Chen langsung tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Di balai lelang, ada deretan kursi yang diletakkan melingkar. Setiap 5 baris, warna kursi akan berbeda. Menurut penjelasan Lin Jialu, warna yang berbeda menandakan harga tiket yang berbeda pula. Kursi yang lebih dekat ke bagian dalam lingkaran akan jauh lebih mahal. Di area yang paling dekat dengan pusat ada lingkaran bilik kedap suara. Di tengah rumah lelang ada platform melingkar, yang jelas digunakan oleh juru lelang sebagai alat untuk menjual barang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, Long Hao Chen segera merasakan akumulasi padat elemen magis menyerang indranya. Jelas, tempat ini menerapkan sejumlah besar instalasi magis. "Tiket kami untuk baris belakang." Melihat plat nomor yang diberikan Li Xin padanya, Long Hao Chen berbalik dan memberitahu Lin Xin yang saat ini sedang menuju ke depan aula lelang. Lin Xin menghentikan langkahnya, berkata, "Sudahlah. Saya memiliki bilik di depan, dan saya sendirian. Interior biliknya sangat luas, jadi bagaimana kalau kamu ikut saja denganku?" Long Hao Chen ragu-ragu sedikit, hanya untuk meminta Lin Jialu dengan lembut mendorongnya dan menyuruhnya untuk menerima tawaran Lin Xin. Mengenai pemuda berambut panjang ini, Li Xin dan Lin Jialu sama-sama penasaran. Seseorang harus tahu bahwa alkemis sangat langka, dan status mereka jauh melampaui penyihir.
Meskipun orang ini tidak mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis, dia tetap menyatakan bahwa dia memiliki hobi semacam ini. Selanjutnya, dia memiliki kartu hitam. Berteman dengan orang seperti ini bukanlah ide yang buruk. Baiklah, Long Hao Chen dengan patuh menjawabnya. Di bawah bimbingan Lin Xin, mereka mengikuti tangga, menuju ke bawah dan ke bawah. Setelah sampai di area booth paling depan, ada petugas profesional wanita di sana untuk membantu melayani mereka. Pembantu ini semuanya mengenakan gaun perak dan memiliki sosok ramping dengan penampilan cantik dan elegan. Tuan Lin, Anda telah datang. Melihat mereka datang, seorang petugas wanita buru-buru mendekati Lin Xin dan menyapanya dengan senyuman dan hormat. Lin Xin berbicara dengan lugas, Xiao Nuo, beberapa orang ini adalah temanku. Tolong antarkan kami ke stan. Iya. Tatapan wanita muda itu melintas di wajah Long Hao Chen dan mengungkapkan sedikit keheranan. Penampilan Lin Xin sudah bisa dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol di antara pria, tetapi dibandingkan dengan Long Hao Chen, dia agak pendek. Dengan keduanya berdiri berdampingan, Lin Xin akan segera dibandingkan dengan Long Hao Chen. Namun, petugas wanita cukup berkelas di sini, dan penglihatannya hanya bertahan sesaat sebelum dia membawa keempat orang melintasi karpet merah ke bagian dalam stan. Lin Xin memiliki stan ke-6, dan lokasinya hampir sempurna, langsung menghadap platform lelang. Petugas wanita, yang dia panggil, Xiao Nuo, membuka pintu, membiarkan mereka masuk ke bilik. Booth itu memiliki luas 100 meter persegi dengan karpet coklat tergeletak di lantai, menginjaknya memberi perasaan nyaman. Itu didekorasi dengan elegan, tanaman hijau ditempatkan di kedua sisi, dan sofa putih setengah lingkaran mendominasi tengah ruangan. Bahkan jika 10 orang atau lebih duduk, tetap tidak akan terasa penuh sesak. Di sisi kanan ada jendela kristal transparan di mana platform pelelangan bisa terlihat dengan jelas. Di atas meja kecil di depan sofa ada berbagai macam buah-buahan dan makanan penutup. Lin Xin mulai berbicara, Brother Long, kalian berdua wanita cantik, silakan duduk, silakan duduk. Xiao Nuo, bawakan 2 botol sweet nectar Red Devil. Segera. Xiao Nuo tersenyum manis, dan pergi sambil menutup pintu. Lin Xin duduk di samping Long Hao Chen, dan memberitahunya, Saudara Long, apakah kamu masih memiliki binatang ajaib lain untuk dijual? Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Saat ini terlalu sulit untuk menemukan binatang ajaib seperti iblis berbilah ganda hijau tua. Sejujurnya, saya sangat membutuhkannya kali ini. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, memberikan jawabannya, aku hanya punya binatang ajaib yang bermutasi dari ras iblis untuk dijual. Untuk apa Anda membutuhkan tubuh dari iblis berbilah ganda hijau tua ini? Mengenai alkimia, dia sangat penasaran. Lin Xin sedikit tertawa, dan berkata, coba lihat. Dengan kilatan merah, botol kristal muncul, dan 3 pil merah-merah dapat dilihat melalui kristal. Ini adalah pil energi yang saya buat. Salah satu bahan utamanya adalah bubuk yang digiling dari cangkang demon berbilah ganda hijau tua. Itu adalah barang yang sangat bagus. Long Hao Chen terkejut, pil energi. Untuk apa itu digunakan? Bisakah itu meningkatkan energi spiritual eksternal? Lin Xin secara misterius menggelengkan kepalanya, dan menjawab, kamu akan tahu hanya dalam beberapa menit. Lelang akan segera dimulai, mari kita lihat. Xiao Nuo memasuki gerai sekali lagi, dengan 2 botol anggur buah. Dia meletakkannya, sebelum dengan tenang menuangkan cangkir untuk setiap orang. Jelas, itu adalah setan merah nektar manis yang telah dibicarakan Lin Xin sedikit sebelumnya. Rasakan, ini lumayan, ini adalah spesialisasi di selatan. Setelah dia mengangkat dan meminum secangkir, matanya beralih ke platform lelang. Long Hao Chen mengangkat cangkir juga, tetapi begitu dia meneguknya, kepahitan menghantam lidahnya, dan rasa buah yang sangat harum memenuhi mulutnya, menyebarkan rasanya ke sekeliling. Perasaan yang terlalu hangat memasuki perutnya, sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Xin dan Lin Jialu duduk di samping, memandang Lin Xin dan Long Hao Chen sedang bercakap-cakap. Setelah meminum 1 teguk setan merah nektar manis ini, penampilan mereka berubah total. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat anggur buah semacam ini, namun ini tidak terjadi pada kedua gadis itu. Ayah Lin Jialu memiliki sebotol dalam koleksinya, dan menyimpannya sebagai harta karun yang tidak ingin dia minum. Setan merah nektar manis ini konon dibuat dengan menggunakan nektar manis sejenis bunga mawar. Setelah melewati 99 proses, hanya 20 botol diproduksi setiap tahun. Lin Xin sebenarnya telah mengambil harta karun untuk menghibur mereka. Faktanya, cangkir setan merah nektar manis di tangan mereka harganya bahkan lebih mahal daripada yang baru saja dijual oleh iblis berbilah ganda hijau tua Long Hao Chen. Orang ini benar-benar terlalu kaya. Di platform lelang, seorang wanita cantik memimpin pelelangan.
Saat ini, jumlah orang yang duduk di luar telah meningkat setidaknya 50%. Juru lelang sangat cantik. Mengenakan rok panjang berwarna merah murni, tinggi dan berkembang dengan baik dengan rambut hitam panjangnya berkibar di belakang. Dia memberikan perasaan seseorang yang mampu dan berpengalaman. Berjalan ke tengah platform, dia mengangkat kedua lengannya dan sedikit membungkuk. Suaranya yang lembut dan indah sangat menyenangkan untuk didengarkan untuk semua tamu yang datang dari kota Aimei. Selamat datang di rumah lelang Holy Union ini. Nama saya Xing Xuan dan saya senang melayani setiap tamu terhormat yang hadir hari ini. Suara sorak bergema, dan suara siulan bisa terdengar di mana-mana. Jelas, juru lelang ini sangat ramah. Sekarang, mari kita lihat artikel pertama kita. Juru lelang tidak terlalu menghebohkan penonton dengan pidatonya, melainkan langsung memuji dan memberi salam kepada para peserta sebelum langsung memasuki acara utama. Duduk di samping Long Hao Chen adalah Lin Xin, matanya benar-benar berbunga-bunga. Sister Xing Xuan masih sangat cantik, dia benar-benar berkelas. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru berusia 18 tahun, saya pasti akan mencoba merayu dia. Adik kecil Long, apa pendapatmu tentang dia? Cantik, bukan? MH, Long Hao Chen menunduk, bingung. Petugas lain, berpakaian mirip dengan Xiao Nuo, muncul, mendekati peron sambil mendorong gerobak berisi sesuatu yang ditutupi kain merah. Xing Xuan tersenyum dan berkata, kami pikir semua orang di sini telah menebak artikel mana yang akan kami lelang terlebih dahulu, ini sebenarnya adalah barang dari Tuan Lin, kita yang misterius. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana mereka bisa membeli pil Master Lin. Sekarang, saya akan memberikan semua jawabannya. Tuan Lin bekerja sama dengan rumah lelang kami dan menjual semua pilnya melalui kami. Artinya, Anda tidak akan dapat menemukannya di tempat lain. Long Hao Chen segera menatap Lin Xin di sampingnya, apakah dia berbicara tentang Anda? Lin Xin menjawab dengan bangga, saya adalah guru Lin. Menjadi muda benar-benar hebat. Di luar, bahkan jika saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang membuat pil ini, tidak ada yang akan mempercayai saya. Tapi ini yang terbaik, akan terlalu merepotkan jika identitasku diketahui. Long Hao Chen cukup terkejut, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak khawatir saya akan memberitahu orang lain? Kami baru saja bertemu. Lin Xin, dengan penuh misteri, tersenyum, tentu saja saya tidak khawatir. Mari kita lihat pelelangannya. Kain merah terbuka, dan botol indah yang terbuat dari kristal muncul di kereta emas. Pemandangan dari bilik cukup bagus, dan Long Hao Chen dapat melihat sekilas bahwa botol kristal ini berisi pil merah, pil energi yang persis sama dengan yang ditunjukkan Lin Xin kepadanya sebelumnya. Namun, botol ini hanya berisi salah satunya. Ini adalah item yang diproduksi oleh Master Lin, pil perlindungan tubuh giok, pil di puncak level langkah ketiga. Setelah menggunakannya, selama 1/4 jam, energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh akan ditingkatkan sebanyak 500 unit. Kulit penggunanya akan menjadi sekeras baja, dan itu akan meningkatkan serangan fisik dan juga sihir. Ini bukan pertama kalinya pil perlindungan tubuh giok dijual, jadi saya tidak akan banyak bicara untuk memperkenalkannya. Di medan perang, memiliki pil semacam ini hampir sama dengan memiliki kehidupan lain. Harga awalnya adalah 1.000 koin emas. Setiap tawaran harus setidaknya 50 koin emas lebih tinggi dari sebelumnya. Energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh dapat ditingkatkan sebanyak 500 unit. Bahkan jika energi spiritual yang diperkuat ini tidak dapat digunakan untuk menyerang, apa yang disiratkan oleh 500 unit tambahan energi spiritual eksternal? Ini menyiratkan bahwa hampir semua serangan dari langkah keempat atau yang lebih rendah dapat dianggap tidak efektif. Sebagai pelengkap, efek ini berlangsung selama 1/4 jam. Long Hao Chen agak terpengaruh tetapi Li Xin dan Lin Jialu benar-benar tercengang. Nilai dari pil sekecil itu adalah 1.000 koin emas. Tidak heran alkimia magis dikenal sebagai pekerjaan yang paling menguntungkan. Tuan Lin ini benar-benar luar biasa. Dengan cepat, tawaran dipanggil satu demi satu, dan setelah beberapa saat, harga pil perlindungan tubuh giok ini mencapai 1.500 koin emas. Detak jantung Long Hao Chen dipercepat, juru lelang Xing Xuan ini benar. Dengan memiliki pil seperti itu, selama dia tidak menghadapi musuh yang kuat di atas langkah keempat, itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Pada dasarnya, jika dia memiliki salah satu dari pil ini ketika dia menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia tidak akan berakhir begitu terluka. Akhirnya, pil itu dilelang dengan harga 1.800 koin emas. Lin Xin sepertinya tidak puas dengan harga ini, hanya 1.800? Itu dijual 2.000 kali terakhir. Sepertinya saya harus menjual lebih sedikit produk ini untuk meningkatkan nilainya. Guru ini seharusnya tidak menyebarkannya seperti kacang, membuatnya lebih mudah didapat. Kakak Long, maukah kamu membuat kesepakatan denganku?
Hati Long Hao Chen melompat sedikit, kesepakatan macam apa? Lin Xin mengungkapkan senyuman dan mengeluarkan botol kristal dengan 3 pil perlindungan tubuh giok. Secara bertahap mengulurkannya ke arah Long Hao Chen, menjelaskan, Anda hanya perlu menjawab pertanyaan, dan pil perlindungan tubuh giok ini untuk Anda.